Dr. Elkam ini? Ya, kemudian lembaga kerapatan adat dan Minangkabau merupakan lembaga tertinggi dalam tata kelola adat. Ketua Rombongan menyatakan bahwa adat ini bukti oleh KM Provinsi, kemudian Bapak Ngadang ke Kabupaten Kota, Rancang ke Kecamatan, dan kemudian Polres Tuntang ke Kerapatan Adat Nagari. Kemudian dalam tatanan pelaksanaan adat memang boleh dikatakan cukup banyak, karena dalam tatanan adat masih syarat-syarat yang kita ubah, cara mengatur adat memakai. Dan elok sama-sama kita gunakan, yang buruk sama-sama kita buang dalam tanaman itu. Apa yang menjadi catatan yang perlu menjadi perhatian bagi kita sekarang, bahwa pemangku adat dan organisasi adat itu memiliki tugas yang sangat berat. Di samping menjaga sopo jadi sopo itu adalah warisan, warisan leluhur yang imaterial yang dibutuhkan yang dalam bentuk dulu maupun datua. Dan begitu juga menyangkut dengan anak. Pusat bagi itu merupakan lanjutan harta yang ada. Pak Ketua itu orang menyatakan bahwa tanah nasabita untuk dan salah itu dimiliki oleh lembaga adat atau oleh masyarakat adat. Bila menyangkut dengan masalah pandang kemudian ini pun juga menjadi satu catatan dan perhatian bagi kita. Kenapa pun hidup ini akan mati dan kemudian juga hidup ini akan berkelanjutan. Kemudian terkait dengan catatan yang tadi, tentu ini harus dijaga. Sopo harus dijaga, pesapo juga harus dijaga. Tatanan adat juga harus dijaga, jangan sampai nanti jalan dia yang lalu tepat itu pengalih. Begitu beratnya tugas, tetapi permasalahan yang menyangkut dengan pidana. Tidak semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam adat itu tertampung dalam hukum positif. Sehingga apa? Dirasa perlu kita menyiapkan regulasi hukum yang menyangkut dengan hukum pidana adat, sehingga apa? Yang tidak bisa ditampung oleh hukum positif itu bisa menggunakan hukum adat. Seperti contoh kita lihat sekarang ini banyak kayak LGBT. LGBT begitu maraknya sekarang banget itu kan. Yang jelas adat itu melarang, apalagi dalam tatanan syarat. Yang mana bilut yang ditentukan itu malah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang menjadi masalah LGBT ini tidak bisa diakomodir oleh hukum positif. Kenapa? Bilang ditentukan karena suka sama suka atau tidak ada bukti. Begitu juga masalah menyangkut dengan pelecehan seksual, pemerkosaan itu pun agak sulit untuk dinikan. Masalah yang menyangkut dengan harta pusaka, tanah wilayah dan itu kan, termasuk juga masalah-masalah kesulitan lain. Maka dari itu, Lembaga Kerapatan Adat dalam Minangkabau bersepakat untuk mengajukan rancangan peraturan daerah tentang hukum pidana adat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kita berharap nanti menentukan dari Ranperda ini, itu pemangku adat dan juga lembaga adat itu sendiri bisa melaksanakan tatanan adat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kita juga sudah membicarakan dengan Badan Legislasi Nasional ya, DPR RI yang notabene akan menyusun juga undang-undang masyarakat hukum adatnya di Ketua Penting. Apa yang menjadi landasan berpikir? Yang pertama ya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 pada RT itu pertama. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 mengenai Sumatera Barat. Dan yang ketiga yang ditentukan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyangkut KUHP. Nah yang keempat itu tuh yang ditentukan ada lagi yang Undang-Undang PP Nomor 55 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu. Termasuk banyak perda-perda cukup banyak, ada perda nagari, kemudian perda yang terkait dengan tanah wilayah, perda yang menyangkut dengan tibung. Itu ini menjadi suatu landasan berpikir bagi kita bagaimana kita menyiapkan regulasi berkaitan dengan hukum pidana adat sehingga pemangku adat dan kemudian lembaga